Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut fikih manhajus salikin. Setelah pembahasan ayat itu barulah nanti yang Nawawi melanjutkan dengan hadis-hadis. Nanti bicarakan hadis-hadis beberapa tentang keutamaan doa akan dibawakan oleh beliau. Jadi kebiasaan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bawa dalil lengkap. Ada dalil dari Al-Quran dalam bab yang dia bawakan, ada dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya tipe ulama dulu penjelasannya sedikit. Penjelasan yang ada atau kesimpulannya sudah ada dalam judul bab. Judul bab dalam pembahasannya adalah keutamaan doa. Berarti ayat-ayat hadis-hadis yang ingin dibicarakan oleh beliau ini adalah membicarakan tentang keutamaan dari doa. Nah, sekarang kita lihat syarat sholat menghadap kiblat bagian ketiga. Ini bagian terakhir dari pembahasan ini. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab sholat, syarat sholat menghadap kiblat bagian ketiga. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa minha istiqbalul qiblati. Qala ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 150. Fa in ajaza an istiqbaliha lamaradin aw ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safarin nafilata ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi wa fi lafdhin ghaira annahu la yusallil maktubata. Di antara syarat salat lainnya adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 150. Ketika tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau sebab lainnya, maka menghadap kiblat jadi gugur, sebagaimana semua kewajiban jadi gugur ketika tidak mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. At-Taghabun ayat 16. Dan Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah ketika safar di atas kendaraannya, menghadap kemana saja arah kendaraan tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain disebutkan beliau sholat di atas kendaraan selain melakukan sholat wajib. Baik. Jadi kata bahasan tambahan yang kita bahas kemarin tentang menghadap kiblat. Disebutkan ada perintah dalam surat Al-Baqarah 150 untuk menghadap Masjidil Haram. Dan ketika tidak mampu, fa in ajaza, jika tidak mampu untuk menghadap kiblat karena sakit, limaradin, karena sakit, au ghairihi, atau alasan lainnya, saqata, menghadap kiblat jadi gugur. Sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya jadi gugur ketika kita tidak mampu. Kemarin contohkan, ada yang sifatnya itu jadi gugur atau diganti punya badal yang lainnya. Punya ganti atau badal yang lain. Misalnya tidak mampu berwudu, ada air namun dalam keadaan sakit, punya badal, punya pengganti. Maka ketika itu dia bertayamum. Juga misalnya ketika puasa karena sudah sepuh, puasa cuma bertahan 1 jam, setelah itu tidak kuat lagi. Berarti memang dia tidak bisa puasa lagi ketika usia semacam itu. Maka gantinya adalah dia punya badal di sini sebagai ganti menunaikan fidyah. 1 hari tidak puasa, tunaikan 1 fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat jalani puasa seperti orang sepuh tadi, maka baginya sebagai ganti menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Itu tadi katakan sebagai ganti. Maka kewajiban tadi jadi gugur. Atau kata Syekh Sa'di dalam bait syairnya dalam kaidah fikih, beliau katakan la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu.
La wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Nah, bahasan tambahannya ada sebab kedua lagi, akhirnya menghadap kiblat itu menjadi gugur. Itu ketika kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Misalnya ada yang siang hari dapat di situ jam 9, aslinya pengen sholat duha di atas kendaraan ini. Itu misalnya dia lagi perjalanan dengan bis, punya wudhu terus siap untuk sholat duha tadi, maka dia boleh melaksanakannya tadi ya. Kalau misalnya dia bersafar dengan bis ini, arah kiblatnya jadi gugur, dia tidak memenuhi ini tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat tidak masalah, jadi gugur. Dia menghadap ke arah kendaraan. Ya, kendaraan itu menghadap kemana, dia ikuti arah tersebut. Nah, hal ini disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Dan dapat lafaz lain disebutkan beliau sholat di atas kendaraan selain melakukan sholat wajib. Jadi di atas kendaraan tadi cuma untuk sholat sunnah saja. Namun kita akan lihat pembahasan yang lebih lengkap tentang hal ini. Baik, dibacakan lagi di bawahnya. Keadaan kedua menghadap kiblat menjadi gugur ketika melakukan sholat sunnah bagi musafir di atas kendaraan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Ya, di sini dalilnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW yusolli sholat ala rahilatihi di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat sesuai dengan arah kendaraan tadi. Fa idza aradal fariidah, jika beliau ingin melaksanakan sholat wajib, nazala, beliau turun dari kendaraannya tadi, dan ketika itu memakai unta, beliau turun, kemudian fastaqbalal kiblah, beliau melaksanakan sholat wajib dalam keadaan menghadap kiblat. Terus ada catatan di bawahnya, namun tetap disunnahkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan ingin melaksanakan sholat sunnah, lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sholat sesuai arah kendaraannya. Nah, di sini beliau bersafar, ingin melaksanakan sholat sunnah, lantas beliau mengarahkan terlebih dahulu kendaraannya ke arah kiblat. Kalau hewan tunggangan gampang kan? Iya kan? Kalau pakai mobil gimana coba? Muter lagi gitu, muter terus balik arah gitu. Kalau hewan tunggangan mudah. Hewan tunggangan unta arahkan terus dia balik lagi. Arahkan ke arah kiblat dulu, pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu yang gerakan berikutnya ya dia tinggal ikut arah kendaraan. Makanya di sini tidak sampai wajib untuk jadikan takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Semampunya saja. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sholat sesuai arah kendaraannya. Itu kalau bisa. Dan di sini dengan catatan tidak sampai wajib. Terus adapun dalam sholat fardu atau sholat wajib, menghadap kiblat merupakan syarat. Nah, merupakan syarat. Namun di sini saya akan sebutkan satu kasus, misalnya ketika kita sholat di kendaraan, contohnya pesawat. Ini biar tahu cara pelaksanaannya seperti apa. Dan di sini ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Coba lihat. Salat di pesawat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata,
Penumpang pesawat jika ingin mengerjakan sholat sunnah, maka ia sholat ke arah manapun, tidak wajib baginya menghadap kiblat. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya saat safar dengan menghadap arah manapun. Nah lihat di sini sholat sunnah di atas pesawat, ikut arah saja pesawat tersebut. Ya, terus yang berikutnya. Adapun untuk sholat fardu wajib menghadap kiblat. Ketika itu juga tetap melakukan ruku dan sujud jika memungkinkan. Jika mampu melakukan seperti itu, maka boleh melakukan sholat di pesawat. Namun jika sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat sesudahnya, seperti jika masuk waktu zuhur dan sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat asar, atau sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, maka lebih baik dilakukan jamak takhir. Hendaklah penumpang bertanya pada petugas di pesawat mengenai arah kiblat jika memang di dalam pesawat tidak ada petunjuk arah kiblat. Jika tidak mencari arah kiblat lebih dahulu, sholatnya tidaklah sah. Taib. Namun itu dengan catatan, kalau memungkinkan ada tempat untuk sholat dengan ruku dan sujud di pesawat. Iya kan? Kalau ada tempat seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ada tempat seperti itu enggak? Di maskapai di negara kita. Ada enggak? Enggak ada. Berarti jadi gugur juga semuanya. Yang dia pilih yang pertama, kalau dari isyarat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, berusaha untuk jamak sholat. Saya naik pesawat, ya boarding jam 12. Kalau saya sholat dulu ketinggalan pesawat. Ya. Terus saya sampai di tempat tujuan jam 1:30. Saya sampai di Jakarta jam 1:30. Maka kalau dia melakukan sholat zuhur dan dia ini musafir, sholat zuhur dia bisa undur ke waktu asar. Ya. Atau kalau dia dalam keadaan ada tugas penting, ya sudah di waktu jam 1:30 tadi masih waktu zuhur. Sholat asar dia majukan ke waktu zuhur tadi. Dia jamak takdim. Kalau bisa sholat tersebut dijamak, milih jamak dulu daripada melakukan sholat di pesawat. Itu tadi isyarat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa juga maghrib dan isya seperti itu. Namun ada sholat yang tidak bisa dijamak. Sholat apa? Subuh. Atau kalau dia dapati waktu asar dan asar belum dia lakukan. Dan kalau dia tunda, landing pesawat jam 5:30, jam 6 mau masuk waktu maghrib. Maka mendingan yang dia pilih adalah dia sholat di pesawat. Nah, cara melakukan sholat di pesawat bagaimana? Tadi, kalau sholat sunnah gampang, hadap ke arah manapun. Namun kalau sholat wajib, dilihat dulu syarat menghadap kiblat bisa terpenuhi ataukah tidak. Berdiri bisa ataukah tidak, rukuk bisa ataukah tidak, sujud bisa ataukah tidak. Kalau semuanya bisa terpenuhi di sini, maka lakukan dengan cara seperti itu. Misalnya, ada space diberikan di pesawat untuk sholat di bagian musola, di bagian belakang buritan pesawat. Ya, di bagian belakang pesawat. Maka kalau bisa di situ, oh ini nanti menghadap ke bagian belakang, berarti dia sholat menghadap ke bagian belakang tadi. Untuk sholat wajibnya. Dia sholat seperti itu caranya. Nantinya gerakannya kalau bisa berdiri, ruku, sujud seperti cara biasa. Kalau masih ada space, masih ada ruangan di situ. Namun kalau tidak bisa, ruangan seperti ini tidak ada, ya sudah. Kiblat tidak bisa dia menghadap ketika itu jadi gugur. Berdiri tidak bisa juga karena tidak mungkin dia sholat di tengah-tengah itu. Tempat orang lalu lalang nggak bisa. Minta permisi juga bisa nggak? Wah dimarahin itu, Pak nggak bisa di sini. Ini mau lewat ini mau lewat. Ada kepentingan hajat orang banyak. Maka ketika itu dia sholat di tempat duduknya saja berarti dalam keadaan berdiri nggak bisa berarti berdiri gugur, ruku nggak bisa berarti ruku gugur, sujud nggak bisa sujud gugur, maka semua dilakukan dengan isyarat. Terus bersucinya bagaimana? Sebisa mungkin bersuci dulu ya urutannya sama. Lihat kalau wudhu bisa wudhu. Kalau tidak bisa wudhu, ya karena resiko misalnya
semua penumpang harus berdiri, semua penumpang harus ke toilet, kemudian di situ perlu ngantri. Wah, ini ngantrinya lama sekali. Ini 50 orang ngantri. Sholat subuh cuma sebentar lagi. Ya sudah, apa yang dia dapati di situ untuk bersuci? Caranya kalau tidak ada air ya sudah, dia dengan tayamum, berarti tayamum cari debu yang ada ya cuma di bawah kursinya. Nggak ada debu itu di jok di kursi, nggak ada. Cuma ada di bawah kursi. Dia tayamum dengan itu. Kok jorok Ustadz? Ya sudah, memang resikomu seperti itu. Tayamum kayak gitu. Itu bukan masalah jorok-jorok, masih suci enggak. Kalau masih suci ya sudah dipakai. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan debu yang suci. Suci syaratnya. Itu suci maka boleh digunakan untuk tayamum. Namun kalau tadi masih bisa untuk berwudu, maka dia mengambil pilihan untuk berwudu tadi. Apalagi satu pesawat tidak ada yang sholat kecuali dia dan beberapa orang. Berarti nggak ngantri kan? Dia masih bisa ya wudu di wastafel. Dia ke toilet masih bisa berwudu. Dan tidak ada gangguan apa-apa. Sama seperti kita mau pergi buang air kecil aja, nggak ada gangguan apa-apa. Maka tetap memilih untuk wudu saat itu. Wudunya bisa memenuhi rukun yang ada ketika wudu, seperti kalau dalam pelajaran dasar dari mazhab Syafi'i memilih 6 rukun yang ada, mulai dari niat, terus membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, terus kemudian mengusap kepala, kemudian setelah itu ya membasuh kaki sampai mata kaki dan dilakukan secara berurutan. 6 ini dipenuhi maka wudunya sudah sah. Terus ada pembalasan lagi dari Syekh Muhammad Shalih Munajjid dalam fatwa Islam soal jawab nomor 80/2536, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyebutkan jika tidak mampu berdiri dan tidak mampu menghadap kiblat maka sholatnya sah. Namun jika mampu untuk berdiri dan menghadap kiblat namun tidak dilakukan, sholatnya tidaklah sah. Nah, jika tidak mau berdiri dan tidak mampu menghadap kiblat maka sholatnya sah. Dia lakukan sholat keadaan apapun yang tadi seperti saya sebut. Namun kalau dia mampu berdiri, mampu menghadap kiblat, lakukan seperti itu. Ya. Namun kadang terbatasnya tempat misalnya. Paling mungkin di kapal-kapal ini masih bisa menghadap kiblat. Ya, berdiri bisa nggak kapal? Masih bisa. Ya, bahkan ada musola besar di situ. Atau ada bahkan mereka sebut masjid juga di situ kalau kapal-kapal pelni yang besar. Ada di bagian belakang kapal itu disediakan. Nah, seperti itu melihat keadaan kendaraannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi kaitannya dengan menghadap kiblat, kita sekarang lihat menghadap Ka'bah langsung dan menghadap ke arahnya atau jihad. Menghadap Ka'bah langsung dan menghadap ke arah jihad. Iya. Istilah menghadap ke arah ini jihad di sini ini permasalahan ini. Kalau masjid di sini apakah mesti kita menghadap nanti? Kita tentukan derajatnya itu persis. Kalau memang menghadap ke Ka'bah itu harus menghadap ke barat terus serong sedikit ke utara berapa derajat. Nah, itu namanya menghadap Ka'bah langsung. Ataukah cukup menghadap ke arahnya saja? Arah di sini berarti barat. Berarti kalau selama kita sebut barat tadi maka masuk di sini dalam menghadap kiblat. Kita lihat rinciannya yang para ulama bagi. Pertama, wajib menghadap ke arah Ka'bah bagi yang melihat Ka'bah secara langsung. Ada klaim ijma tentang hal ini dari Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Nah, tadi diperbaiki wajib menghadap ke arah. Salah space. Terus kalau di sini katakan kita lihat Ka'bah secara langsung. Nah, kita ada depan Ka'bah. Ini Ka'bah, ini kota Ka'bah, berarti langsung melihat ke situ. Tidak boleh dia melenceng di sini. Karena dia sudah lihat langsung, dia saksikan langsung. Maka secara ijma kesepakatan para ulama wajib menghadap ke arah Ka'bah langsung. Terus sekarang kedua. Kedua, bagi yang berada di Makkah dan dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka disyaratkan menghadap Ka'bah. Bagi yang tidak mampu melihatnya secara langsung karena jauh dari Ka'bah, maka cukup menghadap jihad atau arah saja. Demikian pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Salah satu pendapat ulama Syafi'iyah juga menjadi pendapat As-San'ani
Asy-Syaukani, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Lihat, bagi yang berada di Mekah sekarang, yang berada di Mekah, di kota Mekah, dia lebih dekat ke Ka'bah. Maka kalau ada yang misalnya lihat langsung Ka'bah, misalnya dia ada di bukit-bukitan yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena sekeliling Ka'bah itu daerah perbukitan. Sedangkan Ka'bah sendiri itu daerah lembah. Makanya dulu ada cerita Ka'bah itu pernah kebanjiran. Karena itu daerah lembah. Jadi air-air bisa turun dari gunung. Dan dulu di masa Nabi SAW juga Ka'bah pernah kebanjiran. Sampai Ka'bah itu direnovasi ulang. Direnovasi ulang, dibongkar lagi. Sampai jadilah bangunan kotak seperti saat ini. Ditambahkan dengan bagian hijr yang berbentuk huruf D. Itu namanya hijr. Namun biasanya orang-orang sebut dengan hijr Ismail. Namun pengertian yang tepat tahu, penyebutan yang tepat adalah hijr. Hijr itu bagian lengkungnya yang huruf D tadi. Ini masih masuk dalam bagian Ka'bah. Jadi bagian Ka'bah, bagian yang kotak tadi, plus bagian yang bentuk huruf D tadi. Maka siapa yang berada dalam hijr berarti sudah berada dalam Ka'bah. Maka ketika kita sholat, terutama sholat wajib, tidak boleh berada dalam hijr. Karena kita tidak menghadap Ka'bah, namun berada dalam Ka'bah. Terus kalau saya dalam hijr, saya sholatnya kemana? Ke arah mana saja. Karena sudah berada dalam Ka'bah. Menghadap ke kotak Ka'bahnya juga boleh, menghadap ke arah manapun boleh. Namun cuma boleh selain sholat wajib. Menurut pendapat yang paling rajih, paling kuat. Orang tawaf tidak boleh masuk hijr. Dia lihat rombongannya sudah di seberang duluan. Dia nggak bisa motong itu, wah saya kejar rombongan saya ke sebelah, nggak boleh. Karena dia masuk Ka'bah, bukan dalam lintasan tawaf. Bagian hijr tidak boleh dilewati oleh orang yang tawaf. Itu sudah di dalam Ka'bah. Nah, dulu dibangun itu, hijr itu tidak dibangun kotak utuh, tidak dibangun sampai bangunan ke atas, cuma sebatas tembok saja, karena biaya terbatas. Karena dulu pembangunannya Ka'bah tadi itu dibangun dengan dana yang orang-orang musyrik. Ini orang-orang musyrik yang bangun ini. Ketika itu bangun berusaha dengan harta yang halal. Orang musyrik saja tahu halal mana tuh, coba lihat. Orang musyrik ini. Untuk bangun Ka'bah, mereka bertekad, pokoknya bangunan yang mulia ini tidak boleh dibangun dari harta penzoliman, sampai pun harta riba nggak boleh. Maka kesimpulannya dari kejadian ini, para ulama simpulkan berarti dana haram termasuk dana riba tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Ya, tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Wah Ustadz, dia itu kerja di tempat riba, boleh nggak dia nyumbang masjid? Kalau bisa ditolak lebih bagus. Ditolak saja. Kenapa demikian? Harta haram. Bangun bangunan yang mulia nggak boleh. Ya, mau masjid manapun. Kalau dia mau gunakan untuk fasilitas umum, untuk jalan-jalan, untuk kepentingan orang miskin pun juga bisa. Yang penting dihindari untuk bangun masjid. Dan dihindari untuk dipakai pribadi. Contoh pakai pribadi gimana? Ustadz, saya gunakan dana riba ini, saya nutup pajak. Boleh nggak? Nggak boleh. Pajak bayar dari uang pribadi. Nggak boleh dia tarik dari dana riba tadi. Resiko kamu tinggal di negara yang terapkan pajak, ya tetap bayar pajak. Bayar nggak? Bayar nggak? Bayar. Walaupun dizolimi. Dizolimi nggak? Dizolimi. Tetap taat nggak? Tetap taat. Dizoliminya gimana? Nggak ada peran peserta kok pegawai pajak dalam kehidupan saya. Coba ada yang punya usaha gitu, ada peran serta dia. Kalau saya ibaratkan itu minimal buat teh saja untuk saya lah. Pernah nggak? Enggak. Kok tiba-tiba dia tarik? Emangnya dia punya peran serta dalam hidup saya? Enggak. Kalau zakat, Allah beri rizki. Iya kan? Zakat tanaman, Allah beri hujan itu. Maka Allah terapkan zakat tanaman tadi karena Allah beri hujan. Iya kan? Perdagangan tadi, zakat ada dalam barang dagangan, Allah yang kembangkan tadi harta barang dagangmu. Kalau pajak, apa peran serta dia dalam hidup saya?
Gampang kan jawabnya kan? Buat tes saja nggak pernah. Nongkrong lihat saya aja kerja gitu ada? Enggak. Namun kalau ketika tagih salah hitung sedikit dikejar-kejar kamu itu. Pak ini nggak bisa, Pak ini pasti ada tambahan, ada harta yang kamu nggak masukkan. Nggak percaya hitung sendiri Pak. Hitung ulang-ulang, iya nggak? Dia mau tinggi. Ya kan? Sampai sekarang usaha-usaha apapun sampai kamu mau online pun juga, kena nanti. Emangnya dia pernah bayar paket internet saya? Enggak kan? Gampang sekali jawabnya. Enggak ada peran serta dalam hidup saya. Internet mati, kita nangis-nangis, dia senang tarik pajak dari kita. Iya enggak? Makanya jangan pernah punya cita-cita saya mau jadi pegawai pajak. Itu namanya cita-cita ingin jadi orang zolim. Betul enggak? Cita-cita enggak masuk akal itu. Saya ingin hidup, saya ingin punya cita-cita ingin jadi pegawai pajak. Gimana? Cita-cita ingin zolimi orang. Iya kan? Makanya nih kalau yang mau masuk SMA, mau masuk perguruan tinggi itu ingat, timbang-timbang baik-baik. Walaupun kamu di sekolah kan gratis. Ini tak jawab ini di sini. Ini saya berani jawab, namun kalau di sekolahnya saya nggak berani jawab. Masalahnya dengan guru-gurunya langsung. Ini guru akuntansi, ini guru ini, wah kepiye kira jawab ini. Kalau sini saya ngomong. Kalau di sekolahmu saya nggak berani saya jawab. Kamu ngundang saya terus suruh jawab kayak gitu, nggak akan saya jawab. Apalagi ada gurumu di situ, nggak berani. Sini saya ngomong-ngomong aja masjid. Harta haram yang hasil kerja itu, zolimi orang. Berarti kalau kerja dengan gaji itu, boleh nggak bangun masjid? Oh nggak boleh. Sama dengan harta riba. Ini sia-sia sekali, coba lihat. Sudah kerja dari pagi sampai sore, nggak bisa gunakan untuk sodako, coba. Nggak dianggap sodako, coba gimana? Sodako pun nggak dianggap nilainya. Karena sodako dari harta halal semuanya, nggak boleh dari harta haram. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW katakan bahwasanya Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, cuma menerima dari yang thayyib saja. Wong ini haram, gimana mau diterima? Terus hasil kerja keras gimana? Kerja keras saya gimana? Iya, kamu kerja keras yang salah. Gimana mau dinilai sodako? Cuma ada bagimu adalah pencucian harta, bukan sodako. Cuci bersih hartamu itu. Itu yang ada. Bukan sodako. Kalau sodako ya Allah enak sekali dia. Haram dia kerja, kok jadi nilai sodako? Allah tidak terima kecuali dari yang thayyib saja. Karena Allah itu thayyib, cuma menerima dari yang thayyib saja. Terus kalau sudah terlanjur kerja gimana? Nah itu yang saya pusing itu jawabnya. Tobat sekarang. Harta yang ada, ya sudah, dia manfaatkan sekarang ini harta yang ada. Namun kalau sudah dikembangkan usaha ini jawaban lain lagi untuk itu. Masalahnya sudah kembangkan dari harta haram, dia usaha kerja dengan usaha yang halal, kemudian menghasilkan sesuatu. Saya masih nganggap yang hasilnya ini halal, namun dari kerjanya dulu yang perlu dia tobat terus. Banyak-banyak sodako, tutup itu kesalahannya yang dulu. Nah, balik tadi ke kisah tadi. Ka'bah, ya kesimpulannya dibangun ulang, direnovasi ulang ketika banjir bandang, ketika itu banjir besar. Ya, namun kesimpulannya diambil dari harta-harta yang halal saja. Itu inisiatif orang-orang musyrik. Dan ketika peletakan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad kan ketika itu sudah ada. Hajar Aswad ingin diletakkan, orang-orang musyrik ketika itu bersisi pendapat. Mereka hampir berkelahi. Hampir saling bunuh karena masing-masing kabilah, masing-masing suku ingin memperjuangkan namanya di situ. Kalau saya jadi peletak batu pertama, itu peletak Hajar Aswad ini, berarti saya akan dikenang terus dalam sejarah. Makanya mereka rebutan, hampir saling bunuh. Kemudian ada seorang tokoh Quraisy ketika itu bermimpi, sudahlah begini, kita putuskan nanti ada orang yang keluar pertama kali dari pintu situ, itu yang berhak untuk letakkan batu ini, yaitu batu Hajar Aswad. Maka ketika itu tiba-tiba Nabi SAW keluar. Nah itu orangnya, dia yang lebih pas.
Maka ketika itu suku-suku yang berselisih, ketika itu semua mengundurkan diri, sudah Muhammad kita setuju dia yang maju untuk letakkan Hajar Aswad. Tidak ada yang protes pada Muhammad. Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu orang yang jujur, amanat, sudah tahu kebaikannya. Maka Nabi Muhammad datang, sudah dia yang pas. Maka ketika itu disediakan kain, orang-orang yang kepala-kepala suku yang ada, kabilah-kabilah yang ada, pegang kain tadi seakan-akan mereka turut serta untuk letakkan Hajar Aswad tadi. Kemudian Hajar Aswad tadi diletakkan. Itulah kisahnya peletakan Hajar Aswad. Nabi SAW yang punya peran besar untuk meletakkan Hajar Aswad tadi. Itu dari bangunan Ka'bah seperti itu. Nah sekarang balik ke Ka'bah tadi. Kan Ka'bah tadi dikelilingi gunung. Bisa jadi ada yang dari gunung sana lihat Ka'bah langsung, ya kan? Berarti masih lihat walaupun dia tidak di Masjidil Haram. Maka orang ini dia sholat berarti tetap menghadap Ka'bah. Syaratnya tetap menghadap Ka'bah. Namun ada juga orang di Mekah mungkin terhalang gunung, dia berada jauh tapi masih dalam kota Mekah. Maka kesimpulannya di sini dia cukup menghadap jihah, arah. Walaupun tidak pas dengan Ka'bah. Dia tahu Ka'bah di situ, sudah melenceng sedikit tidak masalah. Itu namanya menghadap jihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak seperti ini pendapatnya. Mazhab Syafi'i tetap tekankan menghadap persis terhadap Ka'bah tadi. Tidak bisa cuma menghadap jihad saja. Makanya dasar yang dibangun ketika kita mempelajari mazhab Syafi'i untuk masjid-masjid kita di sini, asalnya itu ya harus dituntut untuk cari arah. Apalagi kita bisa berijtihad saat ini dengan menentukan arah secara langsung, dengan misalnya melihat sekarang tenggelamnya matahari di mana. Kalau tenggelam matahari kan di barat, maka pas nanti tenggelamnya matahari di atas Ka'bah. Nah disitulah nanti bisa pas untuk menentukan arah Ka'bah. Jadi bagi yang di Mekah namun tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka dia cukup menghadap jihad saja. Arah Ka'bah dia tahu di mana, maka dia cukup menghadap ke arahnya walaupun tidak persis menghadap Ka'bah. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i dituntut untuk menghadap ta'yin, yaitu arahnya kemana dia harus membuat derajatnya persis seperti itu. Nah, terus ada yang ketiga lagi. Ketiga, bagi yang berada di luar Mekah maka ia cukup menghadap ke jihah atau arah Ka'bah. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan menjadi pendapat Ibnu Hazm. Nah, di sini menghadap ke jihah bagian di luar Mekah seperti kita di Indonesia. Jadi tidak dituntut langsung untuk cari persis arahnya berapa derajat gitu. Misalnya jenengan di kos-kosan, nggak ada kompas, namun saya lihat MPD, pokoknya arahnya inilah persis ini, ini sama dengan kos-kosan saya. Sudah dia ikut arahnya seperti itu juga. Walaupun dia nggak ukur arahnya persis. Ya, dia nggak punya kompas di HP juga, wah nggak tahu lah. Pokoknya saya manut aja sama MPD, ini arahnya kayak gini. Pokoknya dia ikut-ikut saya seperti itu, walaupun tidak pas. Nah ini untuk yang di luar Mekah, pendapat jumhur seperti itu. Dan ada pendapat Syafi'iyah, namun cuma qaulun saja, cuma satu pendapat. Berarti mayoritasnya menganggap harus cari arah persisnya. Nah sekarang ada satu pembahasan lagi, melenceng sedikit dari arah kiblat. Melenceng sedikit dari arah kiblat. Dalam Ghoyah Al-Muqtasidin Syarah Manhajus Salikin disebutkan bahwa menghadap ke arah atau al-jihah dan menyimpang sedikit tidaklah masalah, karena Nabi SAW bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Di situ disebutkan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Dan di situ berarti antara arah timur dan barat itu adalah kiblat. Dan ingat, ini catatan. Kalimat ini berlaku untuk penduduk Madinah. Karena arah kiblat di kota Madinah itu menghadap ke arah selatan. Jadi dicatat, jadi nggak bingung di sini. Kok bisa arah kiblat jadi berubah? Saya itu biasanya hadap barat terus. Kalau orang desa jenengan tanya, ngadap mana ini Pak sholat Pak? Ngadap barat terus. Ini kalau dia di Madinah juga mungkin dia cari barat juga. Ya. Bukan ngadap barat, Ka'bah di mana?
Nggak harus ngadap mulan terus, enggak. Ngadapnya itu kemana? Lihat Ka'bah itu arahnya kemana. Nah, di Madinah Ka'bah itu berada di sebelah selatan. Ya. Maka dikatakan ini selatan, ya selatan. Antara barat dan timur, timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti selama arah ini masih dihadap. Bisa jadi dia gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini. Yang penting itu masih antara barat dan timur. Berarti jangan dia ngadap baratnya, jangan dia ngadap timurnya. Yang penting antara barat dan timurnya tadi. Berarti tidak persis pas dengan arah Ka'bah. Terus ada keterangan lagi dalam mulakhas. Dalam mulakhas fiqih al-ibadah disebutkan pula bahwa menyimpang sedikit dari jihah atau arah Ka'bah tidaklah masalah. Inilah pendapat dari ulama Hanafiyah Hambali, salah satu pendapat dari Imam Malik. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, dan juga merupakan pendapat dari Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Jadi ulama-ulama di Saudi Arabia itu berkumpul di dalam Dewan Fatwa. Dewan Fatwanya itu namanya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan masuk, nanti ada yang ketuanya di situ, kemudian mimpin untuk rapat, kemudian diskusi untuk jawaban pertanyaan ini. Dan ada ketuanya, ada wakilnya, ada anggota-anggotanya. Itu rata-rata minimalnya itu doktor. Nggak bisa S1 di situ. Itu jajaran ulama-ulama besar. Kecuali kalau dia ulama senior. Ya, kecuali itu ulama senior. Itu rata-rata doktor situ, doktor, profesor. Jadi nggak main-main ulama sana kalau putuskan fatwa itu orang-orang penting semuanya. Ada yang pakar fikihnya, ada yang pakar muamalahnya. Kalau itu masalah akidah ini pakar akidahnya, itu yang bicara. Tinggal disepakati semua ini fatwa ini, tinggal tanda tangani ketuanya. Dulu ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, Abdul Aziz Al-Syekh itu yang teruskan saat ini. Kemudian ada anggota-anggotanya lagi. Ada situ Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ada yang masih baru-baru seperti Syekh Sa'ad Al-Khoslan dan yang lainnya. Dan itu ulama-ulama ini berada di kota Riyadh, bukan di Mekah, bukan di Madinah, di ibu kotanya. Jadi kumpulan ulama besar itu ada di kota Riyadh, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ulama-ulama seniornya itu di situ. Nah, maka kalau mereka itu punya kantor sendiri, ya kantornya punya jam masuk kantor sendiri ada. Ya bukannya nongkrong-nongkrong ngopi saja ya, itu mikir itu. Ada yang datang mau berfatwa, minta fatwa Syekh ini datang situ, tanya langsung bisa. Ya, di Lajnah Daimah juga di sini ada biasa nerbitkan buku untuk pelajar-pelajar, biasa dikasih buku-buku gratis. Dan juga ada kumpulan fatwa Al-Lajnah Daimah yang sudah dikumpul berjilid-jilid, itu juga dibagi gratis kepada orang-orang yang membutuhkan buku-buku semacam itu. Nah, ini fatwanya. Tadi katakan kalau melenceng dari jihah, misalnya ini ke selatan tadi untuk arah kiblatnya atau arah ke Ka'bahnya, ini ke arah selatan, maka pokoknya antara barat dan timur saja. Walaupun dia agak serong ke sana, serong ke sini, yang penting itu ke arah selatan, masih dianggap arah selatan antara timur dan barat, maka dianggap masih sah untuk pelaksanaan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari pembahasan Manhajus Salikin. Kemudian saya bahas sedikit untuk Ustadz, dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Apakah termasuk zalim? Kan nggak jadi wajib untuk bangun infrastruktur bagi negara. Negara tidak punya kewajiban untuk bangun infrastruktur. Seandainya dia nggak punya dana dari pajak tadi dan dia dengan usaha negara sendiri. Kalau Saudi Arabia ada hasil minyak bumi, digunakan untuk bangun infrastruktur. Kalau itu kaitannya dengan haji, dengan orang berangkat haji sana, biaya-biaya itu digunakan untuk itu. Bukankah pajak lebih ada sering kita temukan penyelewengan banyak? Iya kan? Penyelewengan ada saja. Dan hitungan-hitungannya ada yang nggak masuk akal ketika itu. Masa kita baru, kalau zakat perhitungannya logis. Logisnya gimana? Saya tunggu mampu dulu dengan harta ini. Panen. Saya panen dapat 5 wasak dulu, baru nanti dikenakan zakat. Bukan lagi panen dapat cuma 10 kilo kena zakat. Enggak, 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 700 kilo atau 7 kuintal. Kena zakat. Pajak enggak kayak gitu.
Baru dapat sedikit saya sudah kena. Apa-apaan kita belum kasih untuk keluarga, ya, untuk ini sudah kena seperti itu. Gaji PNS juga berasal dari dana pajak. Hukumnya bagaimana? Campur gaji PNS itu, bukan dari dana pajak saja. Ada penghasilan-penghasilan yang lain dari negara, bukan murni dari pajak. Maka harta bercampur seperti ini untuk gajinya tidak bermasalah. Dan itu dari hasil kerjanya. Itu dari hasil kerjanya. Sumbernya, ya, gak usah pedulikan dulu. Yang penting sudah kerja sesuai dengan tuntutan. Maka digaji dengan gaji semacam itu, ya, itulah yang dia berhak untuk dapat. Maka untuk urusan negara tadi dari penghasilan dapat dari pajak dari mana-mana, ya. Pajak juga ditarik ada juga dari bea cukai mana-mana seperti itu. Urusan negara. Sama seperti negara punya utang juga, itu bukan urusanmu. Ya. Apa peran serta kita coba dalam utang tadi? Pernah ikut tanda tangan? Pernah? Hah? Pernah ikut setujui gitu? Sampai kamu dikatakan baru lahir saya sudah punya utang. Dari mana punya utang? Wong kita aja nongkrong saja nggak pernah untuk bahas utang tadi. Diskusi bareng-bareng dengan negara ada. Ada situ peran serta kalian? Enggak. Berarti utang tadi siapa yang nanggung? Yang tanda tangan. Tanda tangan siapa? Bukan kamu kan? Ya sudah, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Biar pusing-pusing yang di atas sendiri. Kita nggak pernah turut serta kok. Ini nggak usah lihat politikus-politikus ngomong itu kamu lahir nanti sudah punya utang kayak gini. Emangnya saya lahir langsung punya utang dari mana? Baik nggak ada kewajiban apa-apa. Kok tiba-tiba punya utang negara yang negara dia tanggung utangnya sekian juta kan biasa hitung-hitungannya itu kan. Wah enak sekali nggak usah mikir kayak gitu. Biar di atas yang pusing saja. Biar anak-anak dia yang bayar kita enggak. Nah. Bagaimana jika manhaj yang kita pilih berbeda dengan manhaj keluarga dan salah satu anggota keluarga secara terang-terangan melarang? Dalam hal ini saya sudah bermanhaj salaf. Anggota keluarga yang melarang adalah paman karena takut saya akan melarang tahlilan dan semacamnya. Pelan-pelan dakwahi keluarga. Itu sudah tradisi turun-temurun. Ya. Dan kita baru belajar, maka butuh dakwah itu pelan-pelan dan juga butuh waktu yang lama, nggak bisa langsung, nggak mungkin dia tinggalkan langsung seketika itu juga. Mikir dia itu sudah dididik lama, maka kita untuk memberantas itu juga perlu waktu yang lama dong supaya seimbang. Dengan perjuangan yang lama juga pahalanya makin besar. Jadi jangan nganggap cuma saya mau dakwah besok jadi gitu, enggak. Wong dia saya ditanam seperti itu saya sudah lama sekali kok. Maka harus butuh perjuangan juga untuk mendakwahi keluarga. Apabila mendapat dana bantu dari pemerintah atau instansi dan sebagian untuk jadikan disumbangkan atau apa nih? Di masjid boleh atau tidak? Halal apa tidak? Dana bantuan dari pemerintah. Asalnya nggak usah tahu itu sumbernya dari mana, terima saja. Kecuali kalau dari lembaga tertentu dan ini lembaga riba, lembaga pajak, lembaga yang dari penzoliman orang. Ya, kalau sudah jelas lembaganya baru. Namun kalau nggak jelas itu dana yang masih umum, maka boleh diterima. Kecuali ada dari lembaga bank riba, kemudian di situ ada biasanya apa? CSR ya, dana apa? CSR ya. Digunakan untuk bangun masjid, enggak berkah. Cari yang lain untuk bangun masjid, jangan cari dari dana itu. Cari dari sumbangan kaum muslimin yang mau wakaf, yang mau nyumbang, gitu banyak yang mau turut serta. Saya mendengar dari teman-teman di pertambangan batubara bahwa tambang batubara sering memakai pawang hujan. Tapi saya sendiri tidak pernah menemukan pawang tersebut. Bagaimana hukum kerja di tempat tersebut? Apakah keluar saja atau wajib mencari tahu kebenaran keadaan pawang tadi? Kalau antum juga nggak tahu ya sudah. Berarti yang cari-cari pawang itu yang masalah. Ya. Saya mau bertanya, tapi maaf keluar topik. Saya di lingkungan kampus merasa bermanfaat dengan apa yang Allah berikan, yaitu ilmu audio. Posisi di kampus kurang SDM yang paham audio dan musik. Saya ingin bertanya atau solusinya bagaimana Ustaz? Saya tetap ingin bermanfaat di bidang ini. Bantu untuk urusan audio saja. Kalau untuk musiknya enggak. Ya, maka kamu kalau paham ini audio, mau edit, mau apa gitu, kamu ahli di bidang itu manfaatkan untuk yang halal saja. Namun kalau untuk musiknya tidak.
Saya punya teman Nasrani laki-laki, kemudian dia hendak menikah dengan perempuan Muslim. Apakah nikahnya sah? Kalau Nasraninya masih Nasrani, tidak masuk Islam, nikahnya tidak sah. Karena laki-lakinya yang non-Muslim. Jadi pemimpin itu harus Muslim. Al-Islam ya'lu, Islam itu yang harus di atas. Wala yu'la alai, bukan di bawah. Maka tidak boleh kepala keluarganya itu non-Muslim. Saya diundang ke nikahnya, apakah boleh datang? Enggak datang juga enggak apa-apa. Enggak jadi wajib undangan untuk datangi. Ya pesta pernikahannya dianggap undangannya adalah untuk kemaksiatan. Ustaz, jika berada di luar negeri dan berada di tempat umum, apakah masih wajib semua syarat sholat yang ada? Sedangkan mayoritas masyarakatnya memiliki persepsi negatif terhadap Islam. Contoh kasus, ada seorang muslim yang diteriaki teroris karena ia sholat di lahan kosong, public space. Kalau memang tidak ada tempat yang lain, cuma bisa sholat di tempat situ, ya resikonya seperti itu. Makanya nasihat pertama, tidak terlalu lama di luar negeri kecuali untuk urusan yang penting-penting saja. Misalnya kalau belajar, studi, ya timbang-timbang. Memang kalau cuma dapat ilmu di negara tersebut, ya sudah. Dia di situ sebatas untuk cari ilmu itu saja, setelah itu selesai tidak lagi tinggal di situ. Berarti sebatas keperluan saja. Kemudian yang kedua, ya ini sampai resikonya ini untuk ibadah saja sulit. Makanya dampak tinggal di negeri kafir seperti itu, ibadah kita sulit. Kita dianggap ya teroris cuma gara-gara sholat saja. Maka timbang-timbang untuk berada lama di situ. Kemudian yang saya ingin jelaskan di sini tentang sholatnya. Sholat sebisa mungkin terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat misalnya menghadap kiblat. Cari arah kiblat di mana? Saya pernah suatu saat itu transit di karena dapat pesawat satu-satunya ketika pulang ke Indonesia. Akhirnya dengan pesawat Cathay itu mampir di Hong Kong. Ya, di situ tidak ada musola. Alhamdulillah waktu itu dengan orang-orang Saudi pokoknya semangat sholat dimanapun begitu, di public space kayak gini pokoknya sholat, gak ambil peduli mau situ marah kayak pokoknya kita sholat di sini. Ya, ada yang lihat nonton ini apa gerakannya kayak gini depan umum, dia sholat ketika itu. Apa yang dilakukan ketika itu? Kita bingung kan arah kiblat. Sekarang kalau di tempat umum kayak gitu cari arah kiblat gimana coba? Apa yang bisa dilakukan? Hah? Apa yang bisa dilakukan ketika itu? Nggak ada musola. Namun orang-orang kan tahu terbit matahari, tenggelam matahari di mana kan? Ya, cukup tanya kayak gitu. Terbit matahari di mana? Tenggelamnya di mana? Ya kan? Sudah tahu arah kiblat mana? Berarti arah kiblatnya menghadap mana? Terbit apa tenggelam? Tenggelam. Nah sudah, tenggelamnya saya dia tanya. Oh, tenggelamnya matahari di sini ya sudah ngadap arah situ. Wudu bisa di kamar mandi bisa kan? Toilet bisa. Kalau situ wastafel gampang kalau orang Saudi tinggal naikkan kaki ke situ aja. Antum tahu di Saudi itu umum, itu bukan aib. Dia lihat ini orang ngantri tempat wudhu itu, tempat wudhu full, ada wastafel nganggur, sudah wastafel jadi tempat wudhu. Sampai setahu saya di Bandara Suta itu di penerbangan luar negeri itu ada situ dibuat tangga khusus di wastafel. Saya cuma curiga saja, ini gara-gara permintaan orang Saudi jangan-jangan. Supaya kakinya bisa naik ke atas, nggak naik tinggi-tinggi kan. Nah, dia minta mungkin sama bandara, tolong sediakan tangga di sini. Karena di gate itu, tempat toilet itu cuma untuk pesawat Saudi saja. Berarti orang Saudi di sini semuanya ini wudhu. Karena dia malas ke kamar mandi ngantri terlalu lama gitu. Ya sudah, dia wudhunya di kamar mandi. Karena sekaligus buang hajat terus keluar, sudah wudhu sekalian, baru kemudian cari tempat sholat. Itu umum sana, itu bukan aib. Jadi kalau kamu lihat orang Saudi kayak gini, nganggap saja itu biasa. Oh, itu wong Saudi gitu. Nah, jadi kalau kamu lihat ada yang angkat kaki di wastafel, oh, kayaknya dia pernah di Arab ini ya itu. Hal umum aja gitu, biasa-biasa aja. Jadi tetap penuhi. Syarat-syarat tadi dipenuhi. Tadi ada kiblat, cari pokoknya wudhu di tempat mana, ya. Syarat-syarat yang dipenuhi tadi sudah masuk waktu sholat, dia cari juga untuk penuhi syarat-syarat tersebut. Ya, bagaimana sholat fardu sering di rumah atau kos-kosan? Sholat fardu untuk laki-laki itu di masjid. Derajatnya 27. Ada dalam riwayat yang lain 25. Derajat itu artinya tingkatan.
Makin memperhatikan sholat ini, tingkatannya makin tinggi. Derajat ini nanti tingkatan di surga. Berarti tingkatannya makin tinggi di surga. Kalau kebiasaan di rumah, sekarang beralih untuk membiasakannya di masjid. Bagaimana hukum panitia kajian atau jaga parkir karena kesibukannya justru tidak sholat fardu? Bagaimana sholat yang memungkinkan bagi mereka atau tata caranya? Karena ada kepentingan untuk jaga kendaraan, maka sholat fardu nanti dia lakukan salah sama tukang parkir yang jaga parkir tadi. Antum tahu kalau petugas keamanan di Saudi Arabia itu yang jaga imam itu nggak boleh sholat ketika imam itu sedang melaksanakan sholat, nggak ikut bareng imam. Karena urgensi pentingnya jaga imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di situ. Coba kalau satu kali mereka lengah di situ, coba lihat. Mereka ikut sholat. Ada yang berusaha untuk membunuh misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, seperti ada videonya di YouTube itu, ada yang berusaha untuk membunuh beliau. Kalau tidak ada yang jaga seperti tadi, artinya sampai turut serta dalam sholat misalnya, nggak ada yang jaga khusus, tentu keamanan nggak terjamin di situ. Maka mereka-mereka ini biasanya nanti sholat sendiri belakangan ketika sudah penunaian sholat wajib tadi. Ustadz, mana yang lebih penting, datang ke kajian ilmu agama atau yasinan tetangga sebelah rumah? Ini kalau jawaban orang kota beda dengan orang desa nanti di sini. Kalau orang kota sifatnya cuek, jenengan nggak datang itu nggak kena masalah. Apalagi tinggal di perumahan yang semua punya ego masing-masing, individualistik. Namun kalau desa nggak kayak gitu hidupnya. Di desa jenengan nggak pergi maka kena hukum sosial, yaitu ketika tidak datang besok agak akan dibantu untuk urusan apapun. Ada hukum sosial yang ini lebih berat. Maka jawaban untuk ini dirinci nantinya. Antum kalau sifatnya cuek seperti orang kota, santai-santai saja nggak datang, alasan sibuk pokoknya. Namun kalau orang desa, saya jawabannya berbeda. Saya lihat timbang-timbang maslahatnya gimana, mudorotnya bagaimana. Kalau dia mudorotnya lebih besar ketika tidak datang, ya risikonya dia harus datang. Namun mungkin boleh jadi dia milih tidak baca, atau dia cuma bantu di belakang saja, gak jadi pemain inti. Ya, itu pertimbangannya seperti itu. Karena masalah mudorot yang nanti risikonya dia jaga lebih besar. Jadi jawabannya perlu dirinci seperti itu. Kalau kita hendak safar dari rumah namun saat itu sudah azan zuhur, apakah boleh jamak zuhur asar dikerjakan dahulu sebelum berangkat? Boleh. Namun karena belum berangkat, sholat zuhurnya tetap sempurna 4 rakaat, asar tetap sempurna 4 rakaat. Karena mungkin menimbang-nimbang nantinya ketika perjalanan dia tidak bisa lagi tunaikan sholat dengan turun dari kendaraan. Maka nanti pertimbangannya seperti itu. Misalnya naik kereta misalnya. Namun kalau perkiraannya nanti sampai tempat tujuan masih bisa sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, mendingan jamak takhir zuhur dan asarnya tadi. Kalau kita naik pesawat yang lebih dari 7 jam penerbangannya, yang menjadikan patokan waktu sholatnya itu apa ya Ustaz? Keadaan langit lihat di atas. Kita berada di atas mana? Kalau keadaan langitnya misalnya saya terbang dari Jakarta menuju Jeddah, zuhur asar sudah. Nah masalahnya ini biasanya waktu maghribnya. Ketika dia terbang, waktu maghrib nggak dia dapati, kecuali nanti pas landing. Dapati di sana jam 7 malam. 7 malam di Jeddah itu kalau musim panas itu baru sholat maghrib. Dia landingnya misalnya jam 6. Maka ketika itu dia sholat maghribnya di situ. Buka puasanya di situ juga. Nah di atas kalau sholat zuhurnya belum, berarti dia dapati waktu zuhur di mana sudah masuk, maka zuhur asarnya nanti di atas pesawat berarti. Patokannya di situ. Misalnya kita berada di suatu negara dan cuaca sedang mendung atau ada perkara lain yang menghalangi untuk melihat matahari, maka bisa tanya nanti pada petugas-petugas yang ada di pesawat, mereka pahami itu. Ini keadaannya ini bagaimana, ini sudah
Kalau maghrib itu gampang, sudah tenggelam apa belum? Subuh gampang juga, terbit fajar shodiq sudah ada belum? Ya, pilot itu biasanya tahu seperti itu dan kadang memberitahukan kepada pramugarinya. Bagaimana cara menyembuhkan ain apabila terkena dari media sosial sehingga tidak mungkin mencari bilasan mandi pelakunya? Saya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti untuk ain ini bisa nggak lewat foto atau media sosial. Memang sebagian ustadz dan sebagian ulama menyatakan seperti itu bisa, namun perlu ditinjau ulang ini tentang hal ini. Apakah bisa lewat foto ataukah tidak? Yang jelas kalau ini pun ditanyakan sampai cari orangnya itu siapa juga nggak bisa. Karena ain ini dari pandangan hasad orang yang tidak suka pada kita. Sehingga saya pending dulu. Bolehkah bercanda dengan sombong-sombongan ustadz? Karena ini biasa dilakukan dengan teman-teman. Bercanda sewajarnya, sombong pun tidak dibolehkan ya, walaupun dalam rangka bercanda. Wallahu a'lam. Saat ini saya seorang CPNS. Di kantor saya terdapat kegiatan yang mana untuk kegiatan tersebut saya harus mengawasi. Sementara dari pihak kantor tidak ada anggaran dan kegiatan itu harus terus jalan. Untuk mensiasati hal tersebut, kepala balai saya mengambil kebijakan di mana biaya dibebankan pengguna jasa perusahaan tersebut. Lalu bagaimana terkait uang tersebut? Apakah boleh atau tidak saya ambil? Karena kata kepala balai saya anggap itu sebagai uang transport dan uang lebih. Dan apakah kepala balai itu sudah merupakan pemimpin saya Ustadz? Kepala balai belum, CPNS kan? CPNS kepalanya siapa coba? Ke atas masih ada lagi kan? Masih ada dari terus sampai menteri kan? Di atasnya lagi ada. Mau minta kalau kamu dapat uang sogok, uang tips ya. Kalau cuma pegawai swasta punya atasan di atas, dia minta izin pada atasannya. Ini boleh nggak uang ini saya manfaatkan? Kalau PNS dapat uang tips, dia minta sama siapa coba? Lapor ke siapa? Bisa lapor kemana coba? Atasnya bilang atasnya lagi. Atasnya lagi terus. Maka sulit, maka intinya tidak dimanfaatkan. Saya tadi diundang ke tempat teman non-muslim saya dan disuguhi minuman dan makanan. Apakah makanan dan minumannya haram, asalnya halal? Selama bukan makanan bermasalah. Ada orang yang pinjam uang kepada orang tua. Orang tua saya dan sudah lama tidak membayar. Setiap ditagih dia selalu meminta waktu untuk melunasinya. Karena sudah sering ingkar dalam menjanjikan waktu untuk melunasinya dan saya tahu uang yang dipinjam digunakan untuk buat rumah. Apakah saya boleh menyita secara paksa rumah tersebut? Mengingat gambaran untuk melunasi utangnya tidak ada. Mohon penjelasan Ustaz. Tidak bisa. Resiko bagi yang meminjamkan, dia mesti bersabar. Kalau ini dia dalam kondisi dizolimi, ya sudah resikonya seperti itu. Maka Nabi SAW sampai menyatakan, orang yang meminjamkan uang itu sudah seperti bersodakoh. Dia berikan tenggang waktu, belum juga lunasi, sodakoh lagi. Berikan tenggang waktu, belum lunasi lagi, sodakoh lagi. Makin lama sodakohnya makin banyak. Maka timbang-timbang kalau minjamkan uang pada orang. Kalau memang kamu nganggap ini orang ini apapun dipinjamkan nggak bisa lunasi, ya sudah nggak usah pinjamkan. Kamu kasih bantuan saja. Ini Pak saya cuma bisa bantu sekian, maaf saya tidak bisa pinjamkan. Mendingan seperti itu daripada pinjamkan kita jadinya susah sendiri. Gambarannya kayak gini, kalau orang kita pinjamkan uang pada orang lain. Ini yang minjam itu datang ngemis-ngemis kita nangis-nangis. Sekarang ketika antum tagih, antum gantian nangis-nangis. Betul nggak? Betul. Saya lagi butuh uang nih Pak. Tolonglah kembalikan uang saya. Ya, dia nggak peduli. Balik lagi bangun rumah tadi di sini kamu bilang. Makanya seleksi. Kamu nggak jadi punya kewajiban loh kalau tahu orangnya itu nggak amanah di situ. Mendingan kamu bantu aja. Ini Pak saya cuma bantu sekian. Maaf saya tidak bisa pinjamkan. Gitu aja.
Kok nggak bisa pinjamkan Pak? Ya tolonglah bantu saya. Pak, saya cuma bisa kasih kayak gini. Mendingan antum kasih seperti itu daripada memanjakan orang terus dalam masalah utang piutang. Apalagi zaman ini. Termasuk juga yang sudah ngaji juga. Cuma dengan satu kata saja. Afwan. Dianggap sudah selesai. Kamu tahu majalah yang sudah bangkrut saat ini. Dulu majalah ini dimanfaatkan oleh orang lain. Cuma gara-gara kerjaan para agen saja yang utang banyak. Dulu ada majalah pengusaha muslim. Tahu itu kolaps kenapa? Ya, uang numpuk di agen mutar uangnya tadi. Utang kan berarti dia putar terus ditagih, nggak mau bayar-bayar, coba lihat. Alasannya apa? Pengusaha muslim kan ada ustadz-ustadznya baik-baik. Kalau tagih mungkin kita cuma bilang afwan saja sudah selesai gitu. Itu anggapannya, saking ya mungkin dianggap baik, nggak mau kembalikan uang. Maka timbang-timbang, bilang aja nggak mau, gitu sudah. Kalau kamu ada yang mau pinjam, bilang aja seperti itu. Apalagi kalau kamu pegang, resiko kamu jadi bendahara gitu. Amanat kamu pegang kas masjid. Kas masjid kamu nggak bisa kasih ke orang lain tuh untuk dia pinjamin. Sekarang, kalau pinjamin ke dia coba. Sekarang ketika kas masjid ini dibutuhkan, mau nagih ke siapa coba kalau kayak begitu? Susahnya siapa? Masjid akhirnya nggak berkembang gara-gara itu. Sifat-sifat gak amanat ini buat masjid gak berkembang. Dan kasus kebanyakan untuk kas masjid seperti itulah masalahnya. Entah ada yang pinjam gak balik-balik, entah ada yang jadi pemegang uang tadi juga pinjam juga sendiri, gak mau kembalikan. Ya, akhirnya masjid jadi bingung, gak bisa berkembang. Rata-rata masjid yang punya masalah kayak gitu. Bagaimana hukum orang yang kerja di Gojek yang menyediakan layanan GoPay, GoFood dan lain-lain? Saya pending dulu untuk masalah GoFood dan GoPay lagi. Saya perlu peninjauan ulang untuk hal ini karena ada beberapa fatwa yang perlu dipertimbangkan lagi. Ada yang katakan boleh, ada yang tidak, dan beberapa penafsiran tentang itu. Bagaimana hukum bekerja di sebuah perusahaan garmen yang memproduksi pakaian untuk laki-laki dan perempuan? Namun pakaian yang diproduksi adalah pakaian yang tidak syar'i, seperti memproduksi celana yang isbal untuk laki-laki dan pakaian wanita yang tidak menutup aurat secara sempurna. Contoh sini misalnya menutup aurat di sini ya. Ini kan jadi penting. Dia taruhlah di situ pakaian ini cuma dipakai wanita kalau untuk bergaya di luar rumah saja. Berarti kan dia mendukung dalam hal maksiat. Mendukung dalam hal maksiat. Kecuali gini, dia buat ini, kemudian untuk jualnya dia tekankan pada para penjual, dia syaratkan pokoknya mah jual ini cuma pada orang-orang yang jilbaban saja ya. Yang lainnya nggak boleh. Apa mungkin ada yang pernah kasih syarat kayak gini? Di supermarket gitu ada? Oh enggak. Ya berarti enggak boleh. Dukung dalam maksiat itu paling minimal di sini. Bagaimana hukum bekerja di sebuah retail yang di situ menjual kebutuhan sehari-hari, namun di situ juga menjual rokok? Bagaimana penghasilan dari bekerja di tempat tersebut? Baiknya menghindari syubhat. Siapa yang selamat dari syubhat, maka faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Syubhat itu sesuatu yang bercampur situ termasuk. Ada halal dan haram di situ. Maka kalau dia selamat dari syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan dan juga agamanya. Bagaimana mengikuti lomba desain logo berhadiah uang? Lomba tersebut gratis tanpa biaya pendaftaran. Tapi saya pernah membaca ada hadis yang mengatakan tidak bolehnya perlombaan berhadiah kecuali untuk memanah berkuda atau menunggang kuda. Memanah berkuda atau menunggang unta. Situ lomba ini maksudnya lomba pakai taruhan. Hadis ini kalau pakai taruhan untuk lomba-lomba tadi boleh. Untuk lomba selain ini tidak boleh. Contoh lomba di sini dengan lomba desain logo ada uang pendaftaran. Nggak boleh. Namun kalau kita cuma sekedar desain, ada yang punya kebutuhan untuk kebutuhan logo ini, kemudian dia berikan sayembara, kita ikuti dapat hadiah di situ. Kita tidak ada turut serta dalam biaya sedikit pun untuk pendaftaran, maka sah-sah saja untuk mengikuti lomba tadi. Hadiahnya boleh dimanfaatkan. Hukumnya memberi utang uang tapi disarankan dengan nilai emas. Kalau beri uang, kembalinya juga dengan uang, standarnya nilai uang, bukan standar nilai
emas. Kalau dia pakai standar nilai emas, sebenarnya yang dia inginkan adalah uang ini berkembang. Ribanya di situ. Apakah termasuk suap makanan dalam sosialisasi salah satu caleg dalam pemilu? Bagaimana menghadiri undangan acara ini? Apa tepat kalau kita ambil uangnya terus nggak nyoblos dia? Gitu, tepat kayak gini? Itu uang haram kamu manfaatkan. Uang sogok, uang haram. Kalau kamu terima itu, ada yang misalnya bawa sesuatu ke rumahmu supaya milih dia, uang ini uang haram, hadiah ini hadiah haram. Boleh nggak dimanfaatkan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Pemanfaatannya tadi, penyalurannya seperti dana riba tadi. Nggak boleh dipakai pribadi. Dia serahkan kepada orang yang butuhkan atau dia kasih untuk fasilitas sosial. Terus nyoblosnya gimana? Cari yang lain. Kalau terpaksa di sini untuk pemilu ini ya ada maslahat untuk kamu nyoblos, silahkan nyoblos. Nanti ada pembahasannya sendiri insya Allah tentang itu. Namun kalau yang kamu nggak kenal, itulah masalahnya. Kamu suruh milih caleg coba. Kalau saya sendiri, saya mau pilih caleg apa? Dia punya peran serta dalam hidup saya juga apa? Nah, itu gampangannya. Saya nggak kenal dia. Pendidikannya gimana, jejaknya bagaimana, saya nggak tahu coba. Wong dia juga nggak ada promo-promo juga ke kita gitu, cuma pasang foto aja. Emangnya modal foto juga sudah jadi penilaian itu baik? Bisa? Enggak. Itulah yang saya ragukan di situ. Wallahu a'lam. Model usaha saya dari pinjam bank. Apakah saya tidak bisa saya tidak bisa sedekah? Baik. Modalnya dari pinjam bank. Riba enggak berarti? Riba enggak? Kok enggak jawab tegas ini? Riba, wes. Apakah saya tidak bisa sedekah? Ini kan berkembang ya kan? Jadi hasil. Yang salah itu pinjamnya tadi itu. Hasilnya gimana? Ini hasilnya. Saya mau katakan bermasalah, sebenarnya bermasalah di sini. Namun nantinya berkembang lagi ya, karena peminjaman usahanya ini yang salah dari peminjaman tadi. Maka saya tidak bisa sedekah. Apakah saya tidak bisa sedekah? Saya ada pembahasan ini, saya simpulkan kalau dalam buku riba yang saya tulis itu hasilnya boleh dimanfaatkan dikarenakan memakai kaidah al-khuraju bidhamman. Keuntungan itu diperoleh bagi yang siap nanggung rugi. Dia pinjam uang dengan cara ini dari bank misalnya, apakah ketika usahanya bangkrut bank nanggung rugi di situ? Nanggung rugi enggak. Rugi dia nanggung sendiri. Berarti dia siap nanggung rugi tadi, untung dia berhak ambil. Namun dia punya dosa karena apa? Pinjam dengan cara riba. Tobati itu dan tidak boleh pinjam lagi. Bolehkah mendapatkan hadiah dari perlombaan yang makruh? Seperti futsal, foto, video, basket dan lain-lain. Kok bisa kamu bilang itu makruh itu? Karena saya pernah membaca bahwa tidak boleh memberikan hadiah untuk lomba kecuali lomba. Oh, ini sama seperti tadi ya. Kalau ini ada peran serta dari peserta untuk ikut lomba tadi, haram itu lombanya. Ada uang pendaftaran 25.000 atau 100.000 masing-masing klub misalnya. Kumpul ada berapa klub di situ, jadikan situ ada hadiah diambil dari uang pendaftaran tadi. Enggak boleh. Itu masuk perjudian. Saya mahasiswa perhotelan. Dan nanti pada saat dunia kerja, pegawai diwajibkan harus tampil rapi, tidak berjenggot, dan tidak berkumis. Di sisi lain kita diwajibkan untuk memeliharanya. Jika ada yang menerima itu kemungkinan sangat kecil sekali. Kerja di resto bukan di hotel. Saya bimbang Ustadz, menurut Ustadz pendapat atau solusinya bagaimana? Saya doakan kamu punya hotel, kamu buat aturan sendiri di situ. Atau kamu punya resto dan kamu buat aturan sendiri di situ untuk yang syar'inya. Gampang kan?
tinggal cari modal dari orang tua atau dari mana gitu, atau ada yang mau nanam modal untuk usaha itu, kamu yakinkan gitu ya, nggak nipu orang, amanat. Ya, insya Allah ada yang tanam di situ dan kamu tunjukkan ini saya mau usaha sari ini. Yang jaga pokoknya laki-laki semuanya, nggak ada cewek-cewek. Nggak ada yang layani cewek sama sekali. Laki-laki semuanya. Laki-laki kalau punya jenggot pokoknya pelihara jenggot tadi. Kayak gitu kan enak. Ya, kalau nggak punya jenggot ya sudah. Namun kalau ada jenggotnya nggak boleh dicukur. Kalau cukur keluar dari tempat kerja ini. Wah, Masya Allah, balas dendam dia. Gitu, tanamkan prinsip. Sholat 5 waktu, azan situ dikumandangkan, pokoknya sementara ini kerja di situ, berhenti dulu, kemudian sholat 5 waktu. Yang boleh standby di sini cuma penjaga, security, sama bagian tertentu saja, yang penting. Yang lainnya wajib sholat. Kan enak kalau buat kayak gini sendiri. Ya. Karena coba kalau nggak ada aturan kayak gini, coba dia turut ada yang nggak tahu aturan-aturan sholat, ya pemiliknya itu nggak bebaskan untuk ibadah, berat sekali. Yang perempuan gak boleh pakai jilbab, berat kan kayak gitu. Harus pakaiannya kayak begini. Ya. Ada pakaian-pakaian tertentu berat. Coba dibuat aturan kayak gitu. Ya. Kamu punya sendiri, usaha sendiri, resto sendiri atau penginapan sendiri, gitu. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah sisanya nanti pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Di Sabtu nanti kalau ada yang mau ikut kajian di Masjid Al-Muqtasidin di Condong Satur UI sana, ada kajian khusus untuk akhwat jam 9 sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan bisa ambil ilmu situ tentang perhiasan wanita. Sabtu besok ya jam 9 sampai jam 11 ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Info kajian kami hari Sabtu nanti bisa lihat di media sosial. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.